عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia, Allah, melihatmu." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau Rasul bersabda, "Jika seseorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian
berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini juga mengandung makna yang sangat agung, karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama, kepercayaan makhluk di langit, Malaikat Jibril alaihi salam, dan Aminul Ard, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia dan penguasa. Yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celak baginya untuk berkata, "Saya tidak tahu," dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Yang keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penambah wawasan ilmu untuk kita semua, dan Allah jadikan ilmu yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari tiap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.